Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi. Carilah engkau akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Sebab barang siapa meminta, dia pasti diberi. Barang siapa mencari, dia pasti mendapat. Barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagi dia. Ini janji firman Tuhan. Tapi kita tidak bisa melakukan bagian ini. Yang bisa melakukan bagian ketika kita minta, kita diberi. Ketika kita mencari, kita mendapat. Ketika setiap pintu, apapun yang tertutup, kita ketuk, maka pintu itu dibukakan. Bukan bagian kita. Ini adalah bagian Tuhan. Bagian Tuhan yang sanggup memberi apapun yang kita minta. Yang sanggup membuat kita mendapatkan apapun yang kita cari. Yang sanggup membuat pintu apapun yang tertutup di dalam kehidupan kita. Pintu berkat, pintu damai sejahtera, pintu sukacita, pintu kebahagiaan, pintu promosi. Yang sanggup membukakannya untuk hidup kita. Hanya Tuhan. Karena itu bagian yang Tuhan lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada bagian yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan di dalam hidup kita. Bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Yaitu bukan tahu akan firman Tuhan aja. Bukan sekedar mengerti akan firman Tuhan aja. Tetapi melakukan setiap firman Tuhan yang kita tahu, yang pernah kita dengar, kita lakukan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap perasaan kita. Ini bagian yang bisa kita lakukan. Ketika kita lakukan bagian yang bisa kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagian yang kita tidak bisa lakukan. Dan Tuhan itu ajaib, hebat, luar biasa. Contohnya Bapak Ibu Saudara, 2023 mata kanan saya mulai dari buram, ada sarang laba-laba, terus berubah menjadi kotak-kotak hitam. Mata kanan saya itu sudah menjadi buta, tidak bisa melihat. Tanggal 26 April 2024, saya pergi ke klinik mata KMN di Jakarta. Ternyata mata saya ini harus mengalami 2 kali operasi. Yang pertama operasi membersihkan retina mata saya. Yang kedua melakukan operasi, yaitu operasi membuang katarak saya. Kata dokter, walaupun kedua operasi itu dilakukan, kesempatan untuk melihat saya hanya 30%. Bapak Ibu Saudara, biayanya mahal, 2 kali operasi, 200 jutaan. Uangnya saya nggak ada. Lalu saya memilih, saya bilang Tuhan, saya akan berangkat ke Eropa. Di Eropa saya melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap perasaan saya. 2 minggu saya di Eropa. Saya melayani dengan segenap hati. Saya tidak memikirkan apa yang saya bisa dapat. Saya memikirkan apa yang terbaik yang saya bisa berikan. H-2 mau pulang dari Eropa. Mujizat terjadi. Tuhan suruh tutup mata kiri saya. Saya boleh dengan mata kanan saya membaca huruf-huruf yang ada di jalan. Singkat cerita, saya pulang ke Indonesia. Saya pergi ke dokter mata di Surabaya. Waktu saya cek kembali mata saya dan saya minta bukti medisnya. Ternyata betul
Yang tadinya ada masalah pada retina mata saya itu sudah nggak ada. Ada bukti medisnya. Yang tinggal hanya katarak. Siapa yang melakukannya Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita. Saya lakukan bagian saya, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Saya punya kerinduan. Kalau saya mau operasi katarak, saya boleh operasi di Kuala Lumpur. Tapi saya bilang dengan Tuhan, bukan kehendak saya yang jadi, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Singkat cerita, saya diundang untuk khotbah Natal bersama gereja-gereja di Malaka tanggal 25 Desember 2024. Ketika saya diundang demi hari itu ke sana, maka saya mendaftar di klinik mata yang kami biasa di KL dengan Dr. Wong Jun Sian. Itu dapat tanggal 27 Desember. Ketika diperiksa tanggal 27 Desember, itu mata saya. Ternyata ada katarak dan kata dokter akan bukan hanya dioperasi kataraknya, tetapi akan dipasangkan silinder yang baru, lensa yang baru dengan ukuran mata saya. Ternyata ukuran mata saya ada silindernya 300, ada plus, ada minus, dan ada silinder yang 300. Dan lensanya belum ada stok. Karena menghadapi akhir tahun, dokter suruh saya kembali di awal Januari. Awal Januari saya pergi ke KL, tanggal 10 Januari saya dioperasi. Dan hari ini berarti sudah kurang lebih 2 minggu. Dokter katakan dalam sebulan mata saya jangan kena air, jadi nggak cuci mata, nggak boleh make up, nggak boleh apa-apa. Saya bilang iya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya walaupun saya jaga bagian saya, tidak boleh angkat berat, tidak boleh lakukan apa-apa, dan saya tetap melayani tanggal 10 operasi, tanggal 12 saya khotbah di Kuala Lumpur. Dan hari-hari saya nggak pakai make up, saya nggak pakai apa, saya cuma seadanya sampai sebulan, seperti yang dokter mau. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mata saya boleh melihat dengan jelas, membaca tanpa kacamata. Setiap tulisan yang kecil-kecil pun saya boleh melihat dengan jelas. Semuanya boleh melihat dengan jelas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita lakukan bagian yang kita bisa lakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka bagian yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan yang akan melakukannya di dalam hidup kita. Kalau setiap saudara-saudara pegang hal itu di dalam hidup, maka apapun yang kita minta, Tuhan berikan. Apapun yang kita cari, kita akan mendapat. Setiap pintu yang tertutup di dalam kehidupan kita, kita mengetuknya. Dan Tuhan yang membuat pintu itu terbuka. Yang percaya dan mau melakukan di dalam hidupnya, maka bersama dengan saya katakan, amin.